Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dani Zikri dari kelas 1A2 dengan NIM 2200302023. Hari ini saya akan membahas tentang struktur bumi dalam pelajaran ilmu alamiah dasar. Yang pertama ada pengertian struktur bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi yang biasa disebut core. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil. Bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusunan bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Dan lanjut ada unsur pembentukan bumi. Pada pengamatan sekilas manusia hanya melihat bumi sebagian dan hanya nampak sebagian kecil dari luas bumi. Jika kita perhatikan dengan seksama, luas permukaan bumi memiliki daerah perairan yang lebih luas dibanding dengan luas daratannya. Hal inilah yang teliti oleh para pakar dan ilmuwan agar kita dapat mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang pembentukan dari planet yang kita huni saat ini. Pada lapisan mantel bumi terdapat lapisan-lapisan yang mengandung unsur kimia, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lapisan sial, yang kedua ada lapisan sima. Lapisan sial adalah biasa disebut litosfer yang bersusun antara logam, silium, dan aluminium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah CiO2 dan AiO2 dan 20. Batuan yang terdapat dalam lapisan sial antara lain batuan sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Yang kedua, lapisan sima adalah lapisan litosfer yang bersusun atas logam silimun dan magnesium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah SiO2 dan MgO. Berat jenis lapisan sima lebih besar jika dibandingkan dengan berat jenis lapisan sial. Hal itu karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusunan utama logam besi 90% dan nikel 8%. Dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Selanjutnya ada proses pembentukan bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dan nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan bercantum bagi manusia dan besar makhluk hidup masa kini. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan angkasa lain. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan kemungkinan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu dan memperkaya oksigen atmosfer. Selanjutnya ada struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama adalah merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan tanah dan batuan. Yang kedua ada mantel bumi. Adalah di atas ini bumi ketebalan mencapai 2.900 km, sebanyak 80% total isi bumi ada di lapisan mantel. Yang ketiga ada inti bumi, berada sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini membentuk seperti bola, isinya mengandung besi dan nikel. Selanjutnya ada kerak bumi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua punya ketebalan 15-70 km. Kerak benua mencakup 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Untuk kerak samudra adalah lapisan padat terluar kulit bumi, tebalnya 5-10 km. Kerak samudra lebih tipis dari kerak benua karena usianya relatif lebih muda. Lapisan ini membentuk 60% permukaan padat kulit bumi dan terus-menerus terbentuk rangkaian penggunungan api di dasar samudra. Selanjutnya ada
Mantel bumi. Mantel bumi dibagi menjadi dua, yaitu ada pertama mantel dalam dan mantel luar. Untuk mantel dalam, bagian ini berada sampai dari 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3000 derajat Celcius. Untuk mantel luar, bumi jauh lebih tipis dibandingkan dengan mantel dalam. Mantel luar berada 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya 1400 sampai 3000 derajat Celcius dengan berat jenis 3,4 sampai 4,3 gram. Selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi juga dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam adalah berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kalau untuk inti luar berada pada kedalaman 2890 sampai 5150 km di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada peran atmosfer untuk bumi. Atmosfer adalah mengurangi radiasi matahari, sangat penting. Apabila tidak ada lapisan atmosfer, radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi akan sangat tinggi dan dikhawatirkan tidak ada organisme yang mampu bertahan hidup, termasuk manusia, dalam mendistribusikan air antara wilayah di permukaan bumi. Peran atmosfer ini terlihat dalam siklus hidrologi. Tanpa adanya atmosfer yang mampu menampung uap air, maka seluruh air di permukaan bumi hanya mengumpulkan pada tempat yang paling rendah. Seperti sungai-sungai akan kering, seluruh air tanah akan merembes ke laut, sehingga air akan mengumpulkan di samudra dan laut saja. Selanjutnya ada atmosfer bumi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, berada antara permukaan bumi sampai pada ketinggian 8 km pada posisi kutub dan 18 sampai 19 km pada daerah ekuator. Pada lapisan ini suhu udara akan menurun dengan bertambahnya ketinggian. Setiap kenaikan 100 meter temperaturnya turun 0,5 Celcius. Lapisan ini dianggap sebagai bagian atmosfer yang paling penting. Untuk atmosfer yang kedua yaitu atmosfer stratosfer, merupakan bagian atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer sampai pada ketinggian 50 sampai 60 km atau lebih. Pada lapisan stratosfer, suhu akan semakin meningkat dan meningkatnya ketinggian suhu pada bagian atas stratosfer. Untuk atmosfer yang keempat, untuk atmosfer yang ketiga, mesosfer, adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dan bertambah ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Dan selanjutnya eksosfer adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3260 km. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Dan yang terakhir ada termosfer. Termosfer adalah lapisan di mana terjadi ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Dan lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang jauh lebih dari mesosfer. Cukup sekian penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.